Selamat pagi adik-adik. Pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Nah, pagi hari ini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyi pujian. Betapa ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Pagi hari ini kita semua mau bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Betapa ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Betapa besar kasih-Mu padaku. Tak henti ku bersyukur, ku naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau, betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Betapa besar kasih-Mu padaku. Tak henti ku bersyukur, ku naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau setiap saat, setiap saat, setiap waktu. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalamku. Setiap saat, setiap waktu. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalamku. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, penolongku dan kekuatanku. Setiap saat, setiap saat. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam setiap saat, setiap saat, setiap waktu. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalamku. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, penolongku dan kekuatku. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, penolongku dan kekuatanku. Puji Tuhan adik-adik, kita mau berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita akan mendengar cerita firman Tuhan pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Haleluya.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, yuk ikuti gerakannya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik masih tetap berdiri. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, masih tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dor lagi. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dor dengan iman. Puji Tuhan, adik-adik, kita mau kasih gerakannya yang lebih wah lagi supaya iblis ketakutan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Akulah pahlawan Kristus. Ayo. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dor lagi. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dor dengan ku tembak dor dor lagi. Imanku, ku tembak dor dor dengan imanku. Haleluya, puji Tuhan. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Haleluya.
janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita nyanyi pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa nanti dengan kasih Kristus, nanti Kak Yoel yang akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan melalui pujian kami percaya hati Tuhan disenangkan. Sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Biarlah berikan kami telinga untuk kami mau mendengarkan setiap firman-Mu yang akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan mengurapi juga setiap anak-anak yang siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Pagi hari ini kita mau dengar satu cerita. Adik-adik mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Jadi tidak mengapa adik-adik, pagi hari ini kita mau dengar kembali cerita ini. Cerita ini ketika Kak Dion baca berulang-ulang, ada sesuatu yang luar biasa, bahwa ternyata tidak salah kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita, ya. Tidak salah kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, mengasihi adik-adik. Tidak salah kita punya Tuhan yang begitu memperdulikan kita, memperdulikan juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, puji Tuhan, ceritanya adik-adik terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, atau mungkin ada yang bawa handphone, ya. Buka Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama itu panjang sekali adik-adik, ayatnya itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, ya. Itu cerita ini adik-adik menceritakan tentang Yesus memberi makan berapa orang? 5
5.000 orang. Ya, banyak nggak? 5.000 orang tuh banyak apa sedikit? Nah, udah pasti banyak ya adik-adik ya. Jadi 5.000 orang itu adalah satu kumpulan yang banyak, bukan sedikit. Ya. Nah, satu ketika adik-adik, ceritanya begini ya. Satu ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya berjalan-jalan mengadakan mujizat di satu tempat ke tempat yang lain, sehingga adik-adik ya, sehingga ada begitu banyak orang yang disembuhkan, ada begitu banyak orang yang ditolong oleh Tuhan, sehingga semakin banyak orang disembuhkan, semakin banyak orang ditolong oleh Tuhan Yesus, maka pengikutnya itu semakin banyak ya. Jadi bukan hanya murid-murid saja, tetapi ada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Aduh ya, kenapa? Karena mereka pengen melihat sekali bagaimana Tuhan Yesus itu buat satu mujizat. Ya. Nah, tibalah waktunya adik-adik, saat itu waktunya udah mau dekat-dekat, udah mau malam. Ya, dalam cerita itu ditulis di pasal yang ke-6 itu. Kalau adik-adik baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Nah, dekat-dekat udah mau malam, ya. Ini murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, ya, datang kepada Tuhan Yesus. Mereka lapor kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus atau Guru, orang banyak ini, suruhlah mereka pulang katanya. Suruh aja mereka pulang. Kenapa? Karena hari udah mulai malam, ya, hari udah mulai malam. Sementara mereka sudah capek, sudah lelah ikut Tuhan. Ya, ikut dengan kita, otomatis mereka itu belum makan. Ya. Nanti takutnya mereka itu di jalan ada yang pingsan, ya, ada yang sakit, ada yang jatuh. Aduh, gimana ini? Makanya murid-murid Tuhan Yesus bilang sama Tuhan Yesus, Guru, ayo suruh mereka aja pulang. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita perhatikan di sini apa yang terjadi. Apakah Yesus mengiyakan apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Tidak, ya. Justru sebaliknya, ya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka apa? Makan. Aduh. Ini murid-murid Tuhan Yesus bingung, mereka mau ambil makan di mana? Sementara tempatnya itu sunyi. Betul enggak? Sementara tempat itu jauh dari jauh dari desa. Jadi mereka itu ada di satu tempat yang tempatnya itu sunyi. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus bilang, aduh gimana ya? Mereka ngobrol satu dengan yang lain. Ini guru bilang kita harus kasih makan. Kita mau ambil makan di mana? Ya, nggak ada. Nah, disinilah mujizat itu terjadi. Nah, dari sekian banyak orang yang ada saat itu adik-adik, ya, di situ ada seorang anak kecil, ya, ada seorang anak kecil. Coba kita lihat ya, itu di ayat, ya, coba mulai dari ayat yang ke-8. Perhatikan adik-adik ya, mulai dari ayat yang ke-8, Om Dion baca. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ini berkata kepada Tuhan Yesus. Lanjut. Di sini ada seorang anak, ya. Perhatikan, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, perhatikan adik-adik ya. Dari sekian banyak orang yang hadir saat itu, yang ikut Yesus saat itu, ada seorang anak. Ya, ada seorang anak kecil. Nah, anak ini dia membawa bekal. Ya, mungkin itu dari orang tuanya, mungkin bekalin dia supaya nanti dia itu nggak kelaparan.
Kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Jadi ini, anak kecil ini dia di bekalnya itu dia punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, adik-adik, roti zaman dulu dan sekarang itu beda, ya. Kalau sekarang kan roti sekarang tuh yang adik-adik suka makan itu, yang suka dibeliin sama mama papa itu kan enak. Ada rasanya, ada rasa keju, ya. Benar nggak? Ada rasa keju, ada rasa coklat, rasa apa lagi? Ada rasa nanas, blueberry dan lain sebagainya. Enak pastinya, ya. Ada yang dipanggang. Roti sekarang kan banyak macamnya. Ada yang dipanggang, apalagi ada yang dibakar. Pokoknya enak-enak deh. Nah, dibandingkan dengan roti yang dulu itu jauh, ya. Jauh, ya. Roti yang dibawa oleh anak kecil ini itu roti yang murah, ya. Roti jelai, ya. Roti yang harganya itu murah sekali pada zaman itu, ya. Lalu selain roti ada juga ikan. Nah, ikan di sini adik-adik bukan ikan paus ya, bukan. Atau bukan ikan yang adik-adik suka lihat di televisi nggak, mancing mania. Nah, itu kan gede-gede ikannya. Nah, itu enak. Nah, ini ikan kecil. Anak kecil yang bawa ikan ini dia itu bukan ikan yang gede, ikan kecil. Nah, adik-adik bayangkan coba 5.000 orang mau dikasih makan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, udah pasti nggak bisa. Apalagi kalau yang ada di situ, yang ada di kumpulan orang banyak itu, ada orang Manado, ada orang Batak. Betul nggak? Pasti nggak cukup kalau cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, tapi adik-adik, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, bawa itu kemari, ya. Ini murid-murid bawa ini 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus dia ambil itu, lalu dia berdoa kepada Bapa di sorga, ya. Dia berdoa kepada Bapa di sorga, dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi saat itu juga, ya. Mujizat Tuhan terjadi saat itu juga, dan 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Itu pun adik-adik, ya, kalau adik-adik baca teliti, itu pun dicatat dalam Alkitab cuma laki-laki yang makan. Nah, berarti kalau kita mau dikali otomatis berarti banyak, ya. Berarti lebih dari 5.000 orang yang hadir waktu itu, ya. Tapi Alkitab mencatat 5.000 orang. Nah, yang lebih hebat lagi adik-adik, perhatikan, ya, yang lebih hebat lagi, setelah mereka makan semuanya kenyang, lalu apa yang terjadi? Apa yang dicatat dalam Alkitab? Sisanya berapa? Sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Waduh, ini luar biasa adik-adik, ya. Udah kasih makan 5.000 orang, masih ada sisanya lagi 12 bakul. Nah, itulah ketika sesuatu yang kecil itu ada di tangan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan dari cerita ini, adik-adik itu nggak usah takut, ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan keadaan yang terjadi saat ini. Aduh, apalagi adik-adik itu nggak dibolehin untuk main-main jauh-jauh, ya,
Biasanya kan adik-adik pulang sekolah, aduh ayo main sama teman-teman, naik sepedaan atau main bola dengan teman-teman yang lain. Nah sekarang adik-adik dilarang sama mama papa untuk seperti itu lagi. Harus ada di rumah, main aja sama adik-adik sama kakak-kakak di rumah. Jadi, nah Kak Dion mau kasih tahu sama adik-adik, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, karena kita punya Tuhan yang hebat, ya. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, termasuk yang terjadi saat ini, ya, dimana kita itu harus kalau mau keluar harus pakai masker, ya, harus rajin cuci tangan, apalagi pokoknya harus hidup bersih, ya. Kenapa? Karena katanya ada virus corona. Aduh, takut, ya. Tapi Om Dion mau berpesan sama adik-adik, jangan takut, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ini cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Ayat hafalannya adik-adik, ya. Adik-adik baca di rumah, ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Coba kita lihat. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37, ya. Sama-sama kita membaca ayat ini. Ayo. Kak Dion undang kakak-kakak yang lain, Kak Yoel, Kak Otniel, Kak Anjur, ya. Kita mau baca sama-sama ayat hafalan kita pagi hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Kita mau baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah kembali bangkit berdiri, sikap berdoa yang baik, nanti dengan kasih Kristus, nanti Kak Otniel yang akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, adik-adik semua, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di pagi hari yang indah ini. Biar lewat kebenaran firman menguatkan kami anak-anakmu untuk selalu tidak khawatir takut akan hidup kami karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami menutup ibadah kami. Kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.